Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Rustika Selasi. Saya perawat Rumah Sakit Arjawinangun. Saya akan memperagakan rencana aksi saya selama 5 tahun ke depan di Rumah Sakit Arjawinangun. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K saya. Mari kita simak presentasinya. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Arjawinangun. Maksud dan tujuan. Maksud pembekalan orientasi P3K ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tentang nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan. Nah, untuk struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sendiri, menurut Perhub Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 15 Ayat 1 terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, serta UPTD. Baik, selanjutnya nilai dan etika OPD. Renstra RSUD Arjawinangun. Rencana strategi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun adalah 1. Mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan penunjang. 2. Meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal formal, STR. 3. Akreditasi rumah sakit atau pelayanan dan pendidikan. Ini dia struktur organisasi RSUD Arjawinangun tahun 2024. Kita simak penjelasannya di slide berikut. Ini dia penjabaran struktur organisasi Rumah Sakit Arjawinangun. Yang pertama, yang paling atas ada Direktur Rumah Sakit yang memiliki tugas pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD, penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya, penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD, dan evaluasi pencatatan dan pelaporan RSUD. Di bawah direktur ada wakil direktur umum dan keuangan atau yang disebut wadir umum dan keuangan yang mempunyai tugas perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pada wakil direktur umum dan keuangan, pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan kearsipan, pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan penilaian kinerja dan remunisasi, pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan. Yang selanjutnya ada bagian umum dan kepegawaian yang memiliki tugas perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian, pengordinasian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan kearsipan, pengordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian. Selanjutnya, bagian tata usaha dana kepegawaian yang mempunyai tugas perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pada subbagian tata usaha dan kepegawaian, penelaah peraturan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, pengelolaan administrasi persuratan atau dokumen baik maupun luar, serta pelaksanaan pendistribusian surat atau dokumen kedinasan, dan pengelolaan kearsipan dan penataan dokumen. Lalu selanjutnya bagian perencanaan hukum dan pengembangan yang mempunyai tugas perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan, hukum, dan pengembangan, perumusan dan pengordinasan perencanaan rumah sakit,
pengendalian pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit, pengordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan rumah sakit. Lalu ada bagian keuangan yang mempunyai tugas perumusan bahan perencanaan kegiatan pada bagian keuangan, perumusan dan pengordinasan penganggaran, penyusunan tarif layanan rumah sakit, pengendalian pelayanan pembendaharaan. Selanjutnya ada Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan atau Wadir Pelayanan dan Pendidikan yang mempunyai tugas perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pada Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan, perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang serta pendidikan dan penelitian, pengendalian pelaksanaan pelayanan medis, pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis. Selanjutnya ada bidang pelayanan penunjang dan pendidikan yang mempunyai tugas perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pada bidang pelayanan penunjang dan pendidikan, penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana pelayanan penunjang, pengordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non-medis. Lalu ada instalasi yang memiliki tugas mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien, memperhatikan pendidikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan. Melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta mengusulkan kepada direksi rumah sakit. Lalu ada komite. Komite mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi direktur. Tiap-tiap komite dipimpin oleh ketua komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua komite dapat dibantu oleh subkomite atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan direktur. Selanjutnya, kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang penjabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tupoksi P3K atau tugas pokok dan fungsi P3K di unit kerja rumah sakit itu diantara lain melakukan tata kelola layanan teknis, menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, melaksanakan upaya rujukan yang serasi, terarah, dan terpadu, mengatur merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, melaksanakan pelayanan medis dan penunjang bidang pelayanan kesehatan, melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dan masyarakat, melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan, melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana aksi saya sebagai P3K di Rumah Sakit Arjawinangun untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang penyebab diare, di mana tujuan kinerjanya adalah pasien dapat memahami tentang penyebab diare. Dan indikator pencapaiannya terlaksananya edukasi tentang penyebab diare sesuai dengan SOP. Dengan waktu perolehan Juni 2024 sampai Februari 2029. Lalu saya juga akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan dehidrasi, di mana tujuan kinerjanya pasien dapat memahami tentang pencegahan dehidrasi dan indikator pencapaiannya adalah terlaksananya edukasi tentang pencegahan dehidrasi sesuai dengan SOP dalam waktu Juni 2024 sampai Februari 2029. Lalu saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan diare berulang,
yaitu pentingnya olahan makanan matang dan konsumsi makanan rendah serat, di mana tujuannya adalah pasien dapat memahami tentang pencegahan diare berulang. Dengan indikator pencapaian, terlaksananya edukasi tentang pencegahan diare berulang sesuai dengan SOP, di mana kurun waktunya Juni 2024 sampai dengan Februari 2029. Lalu selanjutnya saya juga akan memberikan lingkungan bebas infeksi dengan 5 momen cuci tangan, di mana pasien akan tercegah dari infeksi nosokomial dengan indikator pencapaiannya terlaksananya 5 momen cuci tangan sesuai dengan SOP dalam kurun waktu Juni 2024 sampai Februari 2029. Dan yang terakhir, rencana aksi saya adalah memberikan pendidikan kesehatan 6 langkah cuci tangan dengan tujuan kinerja terpeliharanya hygiene pasien dengan baik dan tercegahnya pasien dari infeksi berulang, di mana indikator pencapaiannya adalah terlaksanakannya edukasi 6 langkah cuci tangan sesuai dengan SOP dalam waktu Juni 2024 sampai Februari 2029. Dan berikut adalah dokumentasi saya kepada pasien di Rumah Sakit Arjawinangun. Bu, iya, hari ini saya mau edukasi tentang penyebab diare. Ibu tahu nggak sih penyebab diare itu dari apa? Sudah tahu. Iya, penyebab diare itu, Bu, berasal dari bakteri yang ada di tangan. Tangan ibu itu kotor, jadi sebelum makan harus cuci tangan 6 langkah, Bu. Nanti saya ajari cuci tangan 6 langkah ya, Bu ya. Itu menurut WHO. Jadi penyebab diare itu salah satunya adalah bakteri yang menempel di tangan itu masuk ke dalam pencernaan. Jadi muncullah mencret ya, Bu ya. Udah, kalau gitu saya ajarin ya, Bu ya. Cuci tangan itu ada 2 macam, Bu. Ada cuci tangan menggunakan sabun dan cuci tangan menggunakan antiseptik, hand wash dan hand scrub. Hand wash itu pakai air mengalir ya, Bu ya, itu 40 sampai 60 detik. Nah, kalau menggunakan hand scrub itu 20 sampai 30 detik. Kita belajar ya, Bu ya, bareng-bareng ya, Bu ya. Kita hitung ya, Bu ya. 1 2 3 4 5. Hitung 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Udah seperti itu, Bu ya. Nah, kalau mau makan jangan pakai hand scrub ya, Bu ya, pakainya air mengalir. Nah, gitu ya, Bu ya. Nanti ke depannya cuci tangannya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya diarenya tidak terulang kembali. Terima kasih, Bu. Demikian laporan orientasi P3K tentang pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.